Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang bertemu kembali dengan Remaja Cerdas. Masih bersama saya, Lili, di channel Lilik Yulia Studi. Sobat Tumbuh, bayangkan jika hidup manusia itu memiliki sebuah buku panduan raksasa. Isinya bukan kata-kata biasa, tapi miliaran instruksi yang menentukan segalanya. Warna matamu, seberapa tinggi kamu tumbuh, hingga risiko penyakit yang mungkin menyerangmu di masa depan. Buku itu bernama DNA. Selama puluhan ribu tahun, kita hanya bisa membaca buku itu, atau lebih tepatnya, kita pasrah pada isinya. Kita menyebutnya takdir. Namun hari ini, kita berada di ambang revolusi terbesar dalam sejarah biologis. Kita tidak lagi sekedar membaca, kita mulai memegang penghapus dan pena untuk menulis ulang kode kehidupan tersebut. Teknologi ini disebut CRISPR. Banyak yang bilang ini seperti science fiction, tapi ini nyata, sudah ada di sini dan sedang mengubah dunia di depan mata kita. Smart Teen Talk hari ini akan membedah bagaimana sebuah mekanisme pertahanan kuno milik bakteri bisa menjadi senjata paling ampuh manusia untuk melawan penyakit yang sebelumnya dianggap mustahil untuk disembuhkan. Kita akan melihat bagaimana teknologi ini adalah hasil tabrakan luar biasa antara mikrobiologi, teknik informatika, dan geopolitik global. Mari kita mulai dari The Catalyst. Jauh sebelum lab-lab canggih di Berkeley atau MIT membicarakan CRISPR, rahasia ini tersimpan rapat di dalam sel bakteri yang sangat sederhana. Pada tahun 1987, seorang ilmuwan Jepang bernama Yoshizumi Ishino melihat sesuatu yang aneh pada DNA bakteri. Ada urutan kode yang berulang secara teratur. Bayangkan seperti melihat barisan kalimat yang sama diulang-ulang dalam sebuah buku manual. Awalnya ini dianggap sebagai sampah genetik, tapi alam tidak pernah membuang energi untuk hal yang sia-sia. Baru pada tahun 2007, peneliti menyadari bahwa barisan kode ini adalah album kenangan bakteri. Ketika bakteri diserang virus, mereka akan memotong sedikit DNA virus tersebut dan menyimpannya di dalam arsip CRISPR mereka. Ini adalah sistem imun paling efisien di planet ini. Jika virus yang sama datang lagi, bakteri sudah punya foto profil si penjahat. Mereka akan mengirimkan tim detektif bernama RNA panduan dan eksekutor bernama protein Cas9. Inilah momen eurekanya. Jika bakteri bisa diprogram secara alami untuk memotong DNA virus, bukankah kita bisa memprogramnya untuk memotong DNA apapun? Inilah yang membawa kita pada The Engineering Marvel. Pada tahun 2012, dua Srikandi Science, Jennifer Doudna dan Emmanuel Charpentier, berhasil mengubah mekanisme alami ini menjadi alat rekayasa genetika yang presisi. Sebelum mereka, mengedit gen itu seperti mencoba memperbaiki jam tangan mekanik yang sangat kecil menggunakan sarung tangan tinju. Sangat sulit, mahal, dan seringkali merusak bagian lain. Proses lama menggunakan teknologi seperti zinc finger nucleases bisa memakan waktu berbulan-bulan dan biaya miliaran dolar. Tapi CRISPR mengubahnya menjadi seperti iPhone di dunia editing gen. Mengapa? Karena presisinya. Disinilah bidang mikrobiologi bertemu dengan logika ilmu komputer. Kita hanya perlu menginput alamat koordinat gen yang bermasalah ke dalam guide RNA, lalu protein Cas9 akan meluncur seperti GPS menuju lokasi tersebut dan melakukan pemotongan dengan akurasi level atom. Bayangkan, biaya eksperimen yang dulunya jutaan dolar, kini bisa ditekan hingga di bawah $100. Kecepatan pengerjaan dari hitungan bulan menjadi hitungan hari. Ini adalah lompatan besar, sebuah leapfrog teknologi yang meruntuhkan batasan finansial dan waktu dalam penelitian biologi. Sekarang mari kita bedah apa yang saya sebut sebagai the invisible infrastructure. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel saat proses editing berlangsung? Sobat Tumbuh, sistem CRISPR-Cas9 bekerja dengan dua komponen utama. Pertama adalah guide RNA atau gRNA yang berfungsi sebagai peta singkat sepanjang 20 nukleotida. Ia mencari pasangan huruf A, T, C, dan G yang cocok di dalam lautan DNA manusia yang jumlahnya 3 miliar huruf. Komponen kedua adalah Cas9, si gunting molekuler. Begitu gRNA menemukan targetnya, Cas9 akan melakukan double strand break atau memotong kedua untai DNA. Disinilah keajaiban teknik material biologis terjadi.
Sel kita yang sangat benci dengan kerusakan akan langsung panik dan berusaha memperbaiki potongan tersebut. Ilmuwan memanfaatkan kepanikan sel ini. Ada dua jalur perbaikan. Jalur pertama adalah NHEJ yang sifatnya cepat tapi berantakan. Cocok untuk mematikan gen jahat karena proses penyambungannya seringkali menghilangkan beberapa huruf. Jalur kedua adalah HRD, di mana kita menyisipkan template DNA baru. Sel akan mengira template itu adalah bagian dari dirinya dan mulai menempelkan kode baru tersebut ke dalam urutan DNA aslinya. Ini adalah proses copy-paste biologis yang sesungguhnya. Namun inovasi tidak berhenti di situ. Kita sekarang mengenal base editing dan prime editing. Jika CRISPR klasik adalah gunting yang memutus rantai, base editing lebih mirip seperti penghapus dan pensil. Ia bisa mengubah satu huruf kimia tanpa harus memotong DNA hingga putus total. Ini krusial karena banyak penyakit genetik manusia hanya disebabkan oleh satu kesalahan huruf tunggal. Bayangkan ketelitian yang dibutuhkan untuk menemukan satu huruf yang salah di tengah-tengah ribuan buku, lalu mengubahnya dengan tenang tanpa merobek kertasnya. Inilah yang sedang dikerjakan oleh para ilmuwan di Broad Institute dan berbagai pusat riset dunia. Infrastruktur ini tidak terlihat, tapi ia bekerja dengan logika algoritma yang sangat ketat. Kesalahan satu huruf saja bisa berarti perbedaan antara kesembuhan dan risiko kanker. Inilah mengapa validasi menggunakan teknologi sequencing DNA terbaru menjadi sangat penting. Kita sedang menyatukan biologi molekuler dengan manajemen data raksasa untuk memastikan tidak ada efek off-target atau salah potong yang bisa berakibat fatal. Efek dari teknologi ini mulai menciptakan social ripple yang luar biasa. Bagaimana CRISPR mengubah cara kita hidup? Mari kita lihat sektor medis. Desember 2023 menjadi catatan sejarah emas ketika FDA menyetujui Casgevy, terapi CRISPR pertama untuk penyakit sel sabit. Pasien seperti Victoria Gray yang seumur hidupnya menderita nyeri hebat karena sel darahnya berbentuk sabit dan menyumbat pembuluh darah, kini bisa hidup normal. Ini bukan sekedar obat yang diminum setiap hari. Ini adalah perbaikan permanen pada sistem pabrik darah di sumsum tulangnya. Secara sosiologi, ini mengubah paradigma kesehatan dari manajemen penyakit menjadi penyembuhan total. Di dunia pertanian, CRISPR sedang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Di Filipina, mereka mengembangkan padi tahan banjir. Di Indonesia, riset di IPB dan BRIN sedang mengupayakan tanaman kelapa sawit dan padi yang lebih kuat menghadapi hama. Ini bukan lagi soal GMO yang memasukkan gen asing dari spesies lain, tapi mengoptimalkan potensi yang sudah ada di dalam tanaman itu sendiri. Ini adalah solusi untuk ketahanan pangan global di tengah krisis iklim yang semakin tidak menentu. Tapi setiap kekuatan besar membawa tanggung jawab yang juga besar. Kita sampai pada bagian The Future and Ethics. Dunia sempat terguncang pada tahun 2018 ketika ilmuwan Tiongkok He Jiankui mengumumkan kelahiran bayi kembar yang gennya telah diedit untuk tahan terhadap HIV. Ini memicu alarm etika global. Mengapa? Karena ada perbedaan besar antara somatic editing dan germline editing. Mengedit sel darah seseorang untuk menyembuhkan penyakit adalah satu hal. Itu tidak akan diturunkan ke anaknya. Tapi mengedit embrio atau sel sperma atau telur berarti mengubah garis keturunan manusia selamanya. Perubahan itu akan diwariskan ke generasi berikutnya tanpa persetujuan mereka. Disinilah muncul kekhawatiran tentang designer babies. Jika orang kaya bisa membayar untuk membuat anak-anak mereka lebih cerdas, lebih kuat, atau lebih cantik, apakah kita akan menciptakan kasta manusia baru? Sebuah legasi sistem biologi yang diskriminatif? WHO dan para ilmuwan dunia telah menyerukan moratorium atau penundaan untuk pengeditan embrio manusia sampai kita benar-benar memahami konsekuensi jangka panjangnya. Sobat tumbuh, masa depan CRISPR melampaui sekedar pengobatan. Kita bicara tentang gene drive, teknologi untuk memodifikasi seluruh populasi spesies di alam liar, seperti nyamuk pembawa malaria, agar mereka tidak bisa lagi menularkan penyakit. Kita bicara tentang bakteri yang diedit untuk memakan plastik di lautan atau menangkap karbon dioksida di atmosfer untuk mendinginkan bumi. Namun kita harus tetap berbumi. Masih ada tantangan teknis seperti efek off-target dan masalah pengantaran atau delivery sistem CRISPR ke organ yang tepat di dalam tubuh manusia.
Kita membutuhkan kalian, para generasi muda untuk memecahkan teka-teki ini. Jangan hanya menjadi penonton di pinggir lapangan saat sejarah sedang ditulis. Dunia membutuhkan insinyur genetika yang tidak hanya cerdas secara teknis, tapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Teknologi adalah alat, seperti pisau bedah. Di tangan yang benar, ia menyelamatkan nyawa. Di tangan yang salah, ia bisa merusak tatanan. Penutup untuk perjalanan kita hari ini, ingatlah bahwa setiap inovasi besar berawal dari rasa ingin tahu yang sederhana. CRISPR berawal dari rasa penasaran pada bintik-bintik aneh di DNA bakteri. Jangan pernah meremehkan detil-detil kecil dalam belajarmu. Teruslah bereksplorasi, karena siapa tahu penemuan besar berikutnya ada di tangan kalian. Jadilah bagian dari solusi, jadilah remaja yang tidak hanya mengkonsumsi teknologi, tapi juga mampu merancangnya demi kemanusiaan. Terus asah logika, perdalam empati, dan jangan berhenti bertanya, mengapa? Masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk diciptakan dengan tangan kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak sesi Smart Teen Talk kali ini dengan ikon lampu menyala kita. Semoga bermanfaat dan membakar semangat kalian untuk terus belajar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.